terbatas sehingga kita dapat berkumpul di pagi ini. Bu Yeni yang terhormat dan teman-temannya saya banggakan, perkenalkan saya Zahbina Fitra dan teman-teman saya Harun Aldania, Laila Devianasari, Rizal Kavia, Yoga Pratama, Dava. Di sini kita akan mempresentasikan hasil kelompok kami tentang materi jarak fokus pada lensa. Materi pertama akan dijelaskan oleh Yoga. Tujuan 1. Dapat mengamati pembentukan bayangan pada lensa. Yang kedua, dapat menentukan jarak titik fokus lensa. Alat dan bahannya itu ada lensa tembung, lensa cekung, alat ukur optik, lilin atau lampu, mistar, dan korek api. Langkah kegiatannya, yang pertama, susun alat seperti di gambar. 2. Nyalakan sumber cahaya dan aturlah kedudukan benda dan layar agar pada layar terbentuk bayangan paling tajam. Dan ketiga, ukurlah jarak benda S dan jarak bayangan X aksen. Ulangi percobaan beberapa kali dengan kedudukan benda yang berbeda. Dan keempat, silakan foto atau video dari setiap step yang saat kita praktikum. Terima kasih. Selanjutnya adalah landasan teori yang akan dijelaskan oleh Desi. Landasan teori. Lensa fokus adalah komponen optik yang membiasakan cahaya dari permukaan lengkungnya sehingga menghasilkan konvergensi atau divergensi cahaya yang ditransmisikan. Jarak fokus lensa adalah jarak antara titik fokus lensa dengan pusat optik lensa. Titik fokus adalah titik di mana sinar-sinar cahaya sejajar yang melewati lensa bertemu atau tampak berasal ada dua jenis lensa utama, yaitu lensa cembung konvergen. Sinar cahaya sejajar akan dibiasakan menuju satu titik fokus di sisi lain lensa. 2. Lensa cekung divergen. Sinar cahaya sejajar akan menyebar, tapi jika diperpanjang ke belakang tampak berasal dari satu titik fokus. Jarak ke benda adalah jarak antara benda dengan pusat optik lensa. Jarak ini memengaruhi posisi, sifat, dan ukuran bayangan yang terbentuk oleh lensa. Jarak ke bayangan adalah jarak antara bayangan yang terbentuk dengan pusat optik lensa. Nilai S aksen dapat berupa positif jika bayangan nyata atau dapat berupa negatif jika bayangan maya. Contoh penerapan lensa cembung dan lensa cekung dalam kehidupan sehari-hari yaitu 1. Lensa cembung konvergen, yaitu kamera memfokuskan cahaya untuk menghasilkan gambar. 2. Kaca pembesar membesarkan objek kecil. Kacamata rabun dekat memperbaiki penglihatan hipermetropi. Proyektor membesarkan gambar ke layar. Mikroskop membesarkan benda mikropis. 2. Lensa cekung divergen. Kacamata rabun jauh membantu penglihatan miopi. Teleskop teropong memperbaiki sudut pandang cahaya. Senter menyebarkan cahaya. Alat optik tertentu mengarahkan cahaya menyebar. Selanjutnya ada data pengamatan yang akan dijelaskan oleh Dava. Data pengamatan. 1. Mengapa percobaan dilakukan tiga kali varian data? Karena percobaan dilakukan 3 kali varian data untuk mengurangi kesalahan pengukuran yang mungkin terjadi saat mengatur posisi benda, lensa, dan bayangan. Memastikan hasil konsisten sehingga jarak fokus yang dihitung mendekati nilai yang sebenarnya. Meningkatkan akurasi dengan menghitung rata-rata dari hasil percobaan. Memahami konsep lebih baik, terutama hubungan antara jarak benda, jarak bayangan, dan jarak fokus. Yang kedua, apakah ketiga hasil perhitungan jarak fokus lensa menghasilkan angka yang sama persis? Dan jelaskan. Ketiga, hasil perhitungan jarak fokus lensa tidak menghasilkan angka yang sama persis atau menghasilkan angka yang berbeda karena kesalahan pengukuran, perbedaan kecil dalam pengaturan jarak benda, lensa, atau layar dapat mempengaruhi hasil perhitungan. Faktor teknikal, alat ukur seperti penggaris atau posisi benda mungkin kurang presisi. Kondisi eksperimen, cahaya tidak bisa fokus sempurna atau posisi lensa yang sedikit bergeser dapat menyebabkan variasi. Apa saja sifat bayangan yang terjadi pada lensa tersebut? Sifat bayangan pada lensa cembung
Yang pertama nyata, yang kedua terbalik, yang ketiga diperkecil. Sifat bayangan pada lensa cekung, yang pertama maya, yang kedua tegak, yang ketiga diperkecil, yang keempat berada di depan lensa. Sekarang kita ke analisis data yang akan dijelaskan oleh Naila dan Karni. 3. Nah, ini yang pertama yang kita ketahui jarak benda sama jarak bayangannya. Nomor 1 diketahui jarak bendanya 3 cm, jarak bayangannya 4 cm, dan ditanyanya jarak titik fokus. Satunya 3 ditambah 1/4. Ini kita kali silang. 1 kali 4 4. 3 kali 1 3 per 3 kali 4 12. 4 tambah 3 7 per 12. Terus kita kali silang 1 dikali 12 jadi 12. F1 kali 7 7 F1. Terus kita tinggal luaskan 7 jadi F1 sama dengan 12 dibagi 7 sama dengan 1,71 cm. Nah, yang kedua diketahui S2 nya sama dengan 6. S2 aksennya sama dengan 3. Kita masukkan rumusnya 1 per F2 sama dengan 1 per 6 ditambah 1 per 3. Kita seperti biasa kita sekali silang. 1 kali 3 sama dengan 3. 6 kali 1 ditambah 6 per 6 kali 3 18. Terus kita jumlahkan 3 kali 6 3 tambah 6 9 per 18. Terus kita kali silang. 1 dikali 18 sama dengan 18. F2 kali 9 9 F2. Terus 9 nya kita pindah ruaskan jadi 18 bagi 9. Hasilnya 2 cm. Selanjutnya Naila. Kita pilih S 3 atau jarak benda data ketiga adalah 5 cm. S aksen ketiga, jarak bayangan data ketiga adalah 5 cm. Sisanya F 3 yaitu jarak titik fokus. Jawab rumusnya adalah 1 per F 3 sama dengan 1 per S 3 ditambah 1 per S aksen 3. 1 per S 3 sama dengan 1 per 5 ditambah 1 per 5. 1 per F3 sama dengan, karena ini pembilang itu nyebutnya udah sama, jadi kita tinggal jumlahkan atasnya saja. Jadi 1 tambah 1 2 per 5. Ini kita kali silang. F3 dikali 2 menjadi 2. F2 dikali F3 sama dengan 1 dikali 5 5. Ini angka 2 di sini kita pindah ruaskan ke sebelah kanan menjadi F3 sama dengan 5 per 2. F3 sama dengan 2,5 cm. Selanjutnya hitung F rata-rata sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3 per 3. Kenapa dibagi 3? Karena jumlah datanya ada 3.
2 ditambah F3 yaitu 2,5 per 3 dengan 1,71 ditambah 2 ditambah 2,5 adalah 6,21 dibagi 3 sama dengan 2,07 cm dibuatkan menjadi 2 cm. Dari percobaan kali ini dapat disimpulkan bahwa jarak fokus lensa dapat dihitung dengan menggunakan persamaan lensa tipis dengan rumus 1/f sama dengan 1/f ditambah 1/s aksen. Lensa cembung akan menghasilkan bayangan nyata, sedangkan lensa cekung akan menghasilkan bayangan maya, tegak, dan diperkecil. Percobaan berulang memastikan hasil lebih akurat dan konsisten. Jarak fokus merupakan sifat tetap lensa yang bergantung pada bentuk dari dan bahan lensa. Di sini saya juga akan membacakan kalimat motivasi. Yahdiullahi linuhrihi masya'u wa yadribu wahul imsala linnas. Artinya Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia.